Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Kita siapkan hidup kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Ayo. Haleluya Yesus Tuhan. Terima Main kasih kick. Tuhan. Tahan.
pujian ini mengatakan bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita sebelum kita ada. Bagaimana pujian ini menggambarkan Tuhan selalu menunggu kita. Sejak dulu Tuhan tunggu kita. Bagaimana kita mau merespon Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan atau kita mau lari dari Tuhan. Tuhan gak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tuhan tetap tunggu kita untuk kita datang. Betapa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya teramat besar dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku
sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Sela akan bawa kita dalam doa. Seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya Yesus. Anugerah terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau anugerah terindah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dari kami bangun pagi hari sampai kami istirahat di malam hari. Kami menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau bahkan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bisa menyembah Engkau, Bapa yang baik. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami bawa sore hari ini hati kami, pikiran kami bawa di hadapan-Mu. Kami persembahkan yang terbaik. Korban yang menyenangkan hati-Mu akan naik dan berbau harum sore hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Berkati kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan Yesus. Semua yang terlibat dalam pelayanan kami percaya ada pengurapan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Kami yang datang dengan sakit kami pulang membawa kesembuhan dari Tuhan. Kami datang dengan lemah kami pulang bawa kekuatan dari Tuhan. Kami yang datang dengan putus asa, kebimbangan kami pulang kami bawa pengharapan yang berasal dari Engkau. Bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur bisa menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami persembahkan pujian kami hanya kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah yang kudus ini. Sore hari ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Siap untuk bersorak bagi Dia. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang besar, amin. Amin. Kita punya Allah yang mulia, amin. Mari, biarlah dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah
dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita percaya bahwa kita punya benteng hidup. Benteng hidup kita adalah Tuhan, amin. Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita, amin. Berjalan bersama Tuhan, kita tidak takut bahaya, amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Berjalan
bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Tak kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Tak kekuatanku, amin, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Yesus kekuatan kita, amin. Dia Allah yang berkuasa, amin. Dia Yesus yang hebat, amin. Boleh angkat jempolnya sama-sama katakan Yesus hebat. 1, 2, 3. Belum semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi. Amin. Yesus kau kekuatan. Yesus engkau hebat. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, amin. Lembah yang kelangkan ku lewati, sebab engkau sertaku, haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, Sorakan haleluya. amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku. Mana jempolnya? Amin. Dia berkuasa selama-lamanya. Amin. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
angkat tangannya. Ku angkat tanganku, ku Sorakan haleluya. amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau, amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca ayat sepekan kita. Kita baca satu kali ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 5. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam. Amin. Silahkan duduk. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita lebih mengenal Tuhan lewat firman-Nya dan kebenarannya. Amin. Kita akan naikkan pujian, dekat padamu, itu rinduku. Haleluya. Kita mau memandang wajah-Nya, kita mau mengikuti kebaikan-Nya dan kebenaran-Nya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan sama-sama,
padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti segala kebaikanmu Tuhan. Mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Kita sama-sama bangkit berdiri. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Lagi katakan memandang wajahmu ya Bapa. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami mau terus memandang hanya kepadamu Tuhan, sampai selama-lamanya. Hanya Engkau satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Engkau juru selamat kami, Engkau Allah, Engkau Bapa, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau sahabat kami, Engkau paling tahu isi hati kami dan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan sore hari ini kami tidak akan lepaskan pandangan kami daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Tuhan, jaga iman percaya kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami supaya kami tidak goyah, supaya kami tidak bimbang, supaya kami tidak ragu. Ada begitu banyak tawaran yang dunia tawarkan Tuhan. Kami mau ikuti kebenaran-Mu, kami mau ikuti firman-Mu, kami mau mengenal Tuhan kami lebih dan lebih lagi. Tambah hari kami mau tambah cinta Tuhan, tambah hari kami mau tambah kenal Tuhan. Dan sampai selama-lamanya Tuhan tetap dapati kami tetap setia sampai akhir.
Terpujilah namamu Tuhan. Tolong setiap kami umat-umatmu, tolong hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap perkataannya itulah firman daripada Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup untuk mengubahkan kami, yang sanggup untuk membukakan mata hati pikiran kami sehingga kami dicelikan dan kami mengetahui kebenaran sejati. Tuhan tolong kami. Pujilah namamu, kami siap untuk dengar firman-Mu sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya diberi kesempatan oleh yaitu Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, satu hal yang boleh saya katakan kehormatan ya. Ya, sekilas atau saya bisa katakan perkenalan singkat ya. Saya Pendeta Muda Otniel Karisma Yudhistira Kurniawan. Panjang ya, itu masih disingkat. Ya, Otniel Karisma Yudhistira Kurniawan. Dan saya kenal Bapak Gembala ini unik saudara. Unik dalam artiannya ya pertemuannya singkat. Lalu ternyata beliau ini sudah kenal lama dengan istri saya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ketika saya menikah tahun 2023, saya boleh dikata ada di Komisi Wilayah Pemuda Remaja. Saya menunjukkan PowerPoint dari komisi daerah tentang program-program. Nah, istri saya menyampaikan, "Kok ini temanku loh." Loh, temanmu ini Jember loh. Yang kamu tunjuk ini Jember loh. Iya. Nah, singkat ceritanya, saya ketika lulus Magister Teologi di salah satu sekolah tinggi Alkitab di kota ini ya. Ya, beliau ini menjadi saksi. Nah, menjadi saksi boleh dikatakan menyaksikan begitu ya, menjadi saksi. Saya ditabiskan atau saya diwisuda ya tanggal 31 Agustus ya. Agustus ya. Sehingga ketika beliau WA ke istri saya menyampaikan ke saya, wah tenanan tadi. Iya, ya tahu ya bahasa Jawa tahu ya, meskipun bahasa Jawanya mungkin logatnya berbeda, karena di sini saya ketemu dengan orang yang loh kok logatnya caruban nih, pilang kenceng. Ternyata betul ya. Ya, kembali ke khotbah pada saat malam hari ini. Saya diberi tema yang menantang. Ya, tema menantang dalam artiannya tentang satu kata yaitu menengadah. Saudara kalau berpikir tentang menengadah itu sudah pasti kita kerap kali mengidentikan itu seperti halnya mengucap syukur. Seperti yang baru-baru ini kita sempat ya, kalau anak-anak muda ke bioskop nonton yaitu film The Last Supper ya. The Last Supper itu. Sebetulnya saya mau khotbah itu ya. Tetapi pada tanggal 7 April Tuhan katakan begini, bukan. Jadi secara audible saya dengar kata bukan. Lah, kan iki penak iki khotbah tentang Tuhan Yesus ya. Karena awalnya film itu ya menjelaskan tentang 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengangkat ya 5 roti dan 2 ikan begitu, mengucap syukur. Kan menengadah itu ya. Wah, itu khotbah paling saya bisa katakan simple. Ternyata Tuhan tunjukkan satu bahan khotbah pada saat saya membaca tentang satu tokoh yang tentunya kita tidak asing. Yaitu Ayub. Siapa? Ayub. Ya, next. PPT-nya bisa ya. Kalau tadi saya juga diberi kesempatan untuk membaca sekilas dalam Warta Jemaat
gereja ini sebetulnya sudah dijelaskan menengadah, kata dasarnya tengadah. Ya. Tengadah artinya melihat atau memandang ke atas. Ya. Memandang ke atas artinya mengharapkan pertolongan atau memohon pengampunan. Tapi ketika saya mempersiapkan bahan khotbah ini, Tuhan tunjukkan kepada satu definisi lain. Ya. Definisi lainnya berkata begini, diartikan oleh sebagian besar dari kita, ya, sebagai jemaat, itu upaya dari sikap hati dan pikiran dalam menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Nih, menengadah. Begitu. Nah, saya ingat almarhum Bapak Gembala, ya, di GPDI Kalvari Tiron, yaitu papi saya, udah stroke 4 kali. Ya, udah stroke 4 kali dan luar biasa, setiap stroke itu sembuh. 1 kali gitu stroke sembuh. Terus 2 kali stroke sembuh. 3 kali stroke dan demikian sampai ke-4, lalu ada satu hal di kaki gitu ya. Boleh dikata diabetes basah begitu. Rawan dalam artinya dokter mengatakan iki alamat iki diamputasi begitu. Tapi almarhum Bapak Gembala atau papi saya mengatakan aku enggak mau amputasi. Aku mau berangkat dalam keadaan kondisi tubuh utuh. Nah pada saat stroke sampai ke-4 kali, beliau pada saat stroke ke-3 kali mengangkat tangan itu susah. Ya, tahu sendiri ya orang stroke mengangkat tangan itu begini susah. Ini almarhum Bapak Gembala, papi saya. Sikap hati dan pikiran itu penting saat menengadah. Kalau pikiran kita tidak dikendalikan oleh diri kita, saat kita menengadah bisa seperti halnya kondisi stroke tadi. Perintah otak tidak sampai ke tangan sehingga ngaplo gitu, bengong. Selain memang karena saraf tidak bisa begini. Pernah almarhum papi saya pada fase itu. Lalu ada juga yang menengadah itu bisa, tetapi tidak dengan hati. Sehingga tubuhnya di sini, tetapi pikirannya kemana-mana. Hatinya juga tidak kemana-mana. Nah, menengadah itu hendaknya diimbangi dengan sikap hati dan pikiran hati. Orang menengadah itu di sini banyak, bisa semua. Tetapi sudahkah dilandasi dengan sikap hati dan pikiran hati? Nah, belum tentu. Maka dari itu ini menjadi bahan introspeksi bagi diri kita. Untuk kita dapat menengadah dengan sikap hati dan pikiran yang benar. Next. Di dalam yaitu kitab Ayub pasal 14 ayat 20. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil apa? Menangis. Jadi di dalam yaitu kitab Ayub pasal 16 ayat 20 itu mengatakan seperti itu. Jadi Ayub berkata demikian karena ia sadar bahwa hanya Allah lah yang mampu membela perkaranya. Saat Ayub pasal 16 ini ditulis, Ayub dalam posisi dihakimi oleh 4 sahabatnya. Tapi 1 sahabatnya itu tidak memojokkan Ayub. Siapa 1 sahabatnya?
Ya, Elihu, Elifas atau Sofar? Ya, baca sendiri di rumah. Iya. Ya. Di sini Tuhan katakan bahwa setiap pribadi kita juga hendaknya berharap kepada Tuhan. Meskipun sahabat-sahabat kita juga mencemooh setiap tingkah laku kita pada saat kita ada di dalam ujian, bahkan dicobai oleh iblis. Ya. Jadi sahabat-sahabat Ayub mencemooh Ayub, tetapi Ayub menaruh harapnya, memaksa hati dan pikirannya untuk berserah dan berharap kepada Tuhan. Jadi menengadah. Next. Menengadah sama dengan menghadap Allah. Tidak hanya sekedar mengangkat pandangan secara fisik. Nih, secara fisik. Nah, ya, bukan, tetapi lebih kepada ekspresi emosional yang mendalam di mana Ayub mengarahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah, ya, dalam keputusasaan dan harapan. Saudara, yang dihadapi Ayub ini mungkin belum tentu kita hadapi. Mungkin kita seringkali ngomong aku ki diuji koyo Ayub. Nah, tetapi kalau kita baca konteksnya, kita akan belajar dari kehidupan Ayub. Ada dua hal yang saya bisa akan sampaikan sore atau malam hari ini. Jadi di dalam Ayub pasal 16 ayat 21, next. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Ada berapa banyak kita yang kadang di dalam hidup ini ketika diuji, ketika dicobai, kita langsung fokus kepada Tuhan. Mungkin bisa kok, mungkin bisa Bapak Gembala. Ya, tetapi ketika sahabat-sahabat kita yang di sekeliling kita, ini sahabat karib loh, memojokkan kita, kita masih sanggup untuk menengadah, menghadap kepada Tuhan. Seringkali orang ibadah itu nunggu dipulihkan dulu. Nunggu diberkati dulu. Yo, apa yo? Waduh, nek sing jawab yo. Nah, ya. Seringkali begitu, ya, seringkali. Tapi tidak semua. Bahkan ketika kita dipojokkan, ketika kita dikatakan kamu berdosa seperti Ayub, ya, mengalami. Dia padahal hidup saleh, dia padahal hidup benar, tetapi ketika sahabat karibnya datang dipojokkan, Yop, kowe karena berdosa, nah, semakin tertuduh. Ya, kadang orang itu semakin tertuduh, dan kalau kita yang di zaman now saat ini, wes ora Tuhan-Tuhanan. Yo po yo. Ya jangan seperti itu. Ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari sebagai orang percaya ketika ada di dalam pergumulan atau masalah hidup. Next. Seberapa kuatkah kita dalam bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang pertama. Coba, seberapa kuatkah kita bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Saat kita menghadapi ujian yang separah Ayub. Ayub anaknya mati semua, ya. Hartanya dirampasi. Lalu istrinya mengatakan, sangkali,
Ya, tinggalkan Tuhanmu. Tapi sebelum itu dia mengalami apa? Barah ya. Saya belum pernah memikirkan atau jangan mengalami, memikirkan saja. Ya, memikirkan barah itu koyo opo. Tetapi saya pernah merasakan gatal itu sampai tidak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter kulit tidak sembuh-sembuh. Ternyata ini satu kesaksian ya. Ternyata itu diguna-guna orang. Ya, jangan disangka, wih anaknya pendeta gak mungkin iso diguna-guna. Apalagi ini di sini ada yang tahu mama saya. Mama saya itu boleh dikatakan punya karunia doa pelepasan begitu. Ya, ngusir kuasa kegelapan lah, mendoakan orang sakit lah dan lain segala macam. Tapi anaknya iso kena guna-guna. Kenapa? Karena pada saat itu saya buka celah. Jadi level apapun pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati. Hati-hati, tidak selamanya engkau aman. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu waktunya. Saya alami itu. Dan saya itu sembuh dengan cara bersaksi dan manunggal bersama tubuh dan darah Kristus. Saya imani, saya sembuh Tuhan, aku sembuh. Akhirnya sembuh. Ya. Akhirnya sembuh. Nah, bagaimana setiap pribadi kita ini loh. Saat kita menghadapi seperti yang Ayub alami, apakah kita masih dapat kuat bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Pertanyaan yang kedua, dapatkah kita melayani Tuhan? Aku gak melayani kok, oke. Dapatkah kita menjadi berkat dengan sikap hati dan pikiran yang benar ketika kita ada di dalam tekanan? Jawab di dalam hatimu. Next. Belajar dari kehidupan Ayub. Next. Kuat bertahan dalam iman. Ayub pasal 16 ayat 21 mengatakan begini. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Ya, ini satu hal yang menimpa Ayub ya. Dari telapak kaki. Rasanya gue opo gue. Ya, kaki telapakan. Kita aja kadang ya nginjek duri swambate kayak opo ya. Ini bara. Ya, sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah abu. Ayub pasal 1 ayat 1 menjelaskan juga. Ya, ini sudah saya bacakan, tidak ada di slide. Ini kehidupan Ayub. Ayub seorang laki-laki di tanah Uz. Orang yang saleh ya, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi pada saat itu saya bisa katakan kenapa Ayub mengalami ini. Karena dia adalah contoh pribadi di zamannya yang ditulis sebagai orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada berapa banyak kita sebagai orang percaya membanding-bandingkan hidup kita, mohon maaf, dengan orang fasik. Wong iku lho, main dukun, main paranormal, hidupnya dalam kefasikan, tapi diberkati Tuhan. Sementara aku yang takut akan Tuhan seperti, ya ini seperti Ayub, takut akan Tuhan, saleh, menjauhi kejahatan, tapi yosek ngene-ngene ae. Ada berapa banyak? Kita seringkali membanding-bandingkan hidup kita
dengan orang fasik? Banyak. Saya pun dulu sempat seperti itu. Membanding-bandingkan hidup saya dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Kok yo gak melarat-marat toh wong iki. Kok sik urip yo. Sampai saya ngomong begitu. Tetapi ketika Tuhan memulihkan keadaan orang benar, kita akan menjadi pembanding, pembeda antara orang benar dengan orang fasik. Oh iki orang benar, oh iki orang fasik. Kita tidak bisa menjauhi ujian. Ya, sebab ujian itu untuk menaikkan level iman kita. Ayub di sini menghadapi ujian untuk menaikkan level imannya. Next. Melayani Tuhan dan menjadi berkat meski ada di dalam tekanan. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saleh. Menjauhi kejahatan. Tetapi hanya mendengar tentang Tuhan lewat lidah bibir orang-orang. Belum mengenal Tuhan secara pribadi. Hantaman-hantaman itu yang diizinkan Tuhan untuk memproses kita, itu membuat hidup kita dapat menjadi satu kesaksian, menjadi berkat di dalam tekanan. Berat untuk kesaksian. Saya sudah sampaikan satu pengalaman hidup saya. Ketika rekan sepelayanan saya ngomong, aku berdoa kok, dan Tuhan katakan seperti ini. Ya memang karena saya butuh ya, selama 2 minggu, 3 minggu gatal saudara. Saya mengalami gatal yang begitu hebat, mau mate rasanya. Iya. Tetapi saya berusaha, Tuhan tolong. Ketika anak muda ini ngomong, kok harus bersaksi. Bersaksi opo gatel ngene iki kon kesaksian. Singkat ceritanya saya tidak menolak. Saya ngomong kepada worship leader saya pada saat saya main musik, aku mau bersaksi. Itu saya main musik loh, karo gatelen. Wes pernah main musik karo gatelen? Wow, aku pernah. Wih, ngisrik gini. Pernah saya saudara. Saya langsung ngomong ke VL, aku kesaksian. Oh iya aku iya. Saya kesaksian. Apa yang saya saksikan saudara? Saya ngomong, Tuhan amat baik dalam hidup saya. Meskipun saya ditimpa sakit gatal-gatal, saya masih bisa melayani Tuhan. Itu menguji iman saya supaya saya tetap dapat mengucap syukur. Selesai ibadah, gatalnya berkurang. Nah, ini kaitannya dengan tubuh dan darah Kristus. Kita kan mau Paskah toh? Ya. Ini tidak digaduk-gaduk nih, tapi ini nyata. Ya. Kesaksian nyata ya. Jadi posisi pada saat itu masih gatal-gatal. Tuhan kok sih gatal. Gak mari secara total iki. Tuhan sampaikan secara audible. Mari dengan cara tubuh dan darahku. Kok aneh. Kok harus dengan perjamuan suci. Saya harus menunggu selama 3 hari. Sebab itu ibadah tengah minggu saya kesaksian ya.
hari Kamis. Minggu saya dengan yakin meyakini tubuh dan darah Kristus, padahal roti. Sekelas apapun kita hamba Tuhan, bahkan sekelas apapun kita anak pendeta atau para pelayan-pelayan Tuhan, acap kali kita menganggap ya wis roti, ya wis anggur, tanpa menghayati memang betul-betul kita imani itu adalah tubuh dan darah Kristus. Saya di momen itu, di momen yang terhimpit, ya, betul-betul butuh mujizat, butuh kesembuhan. Saya akhirnya meyakini yang dari formalitas, dalam artiannya dari sesuatu yang saya bisa katakan rutinitas, ya, rutinitas. Akhirnya saya meyakini. Karena rutinitas apa saudara? Ya, aku kan anak gembala, ya. Minggu pertama, yo wes perjamuan suci, wes titik. Segala sesuatu yang dalam artiannya rutinitas, oh biasa. Tetapi pada saat saya terhimpit, aku betul-betul mengakui ini adalah tubuh. Dan pada saat mengangkat darah Kristus, aku mengakui ini adalah darah Kristus. Sehingga pada saat itu masuk, ya, menaikkan ucapan syukur ke Tuhan, saya main keyboard itu hilang. Tidak ada kata ucapan syukur atau sorak puji Tuhan. Acap kali kita dihimpit dulu. Ayub menghadap Tuhan dengan hati yang hancur, dengan menangis terseduh-seduh. Ayo, sapa ning kene sing menengadah tidak dengan hati hancur. Bertobat. Bisa jadi kalau engkau enggak bertobat karena Tuhan sayang kepadamu, diuji sedemikian rupa engkau. Dan diizinkan cobaan itu terjadi. Supaya engkau dapat menengadah dengan sikap, hati, dan pikiran yang benar. Pikiran yang memikirkan bahwa, yo Pak Gembala, aku kok perjamuan suci teko. Jangan pernah absen dalam perjamuan suci. Itu sebagai tindakan engkau menghormati Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Amin. Kok podo meneng ki kabeh iki syok kok. Iya. Saudara jangan mendeli saya jadi takut ya. Saya ini jauh loh dari Madiun saya. Iya, saya dari Madiun ya. Bersama dengan istri dan anak saya yang masih 1 tahun ya. Kok ojo caku dicegat iki engko mulai engko ya. Ya ini guyon aja karena saya melihat wajahnya podo sopaneng kabeh. Next. Oke. Siapa dasar hidup kita untuk tempat kita menengadah? Bukan seperti orang fasik, kita dapat, orang pinter ngomong ya kepada orang pinter, Bopo, Kun, tolong aku. Enggak seperti itu lagi. Tapi kita hendaknya menengadah dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Jadi siapa dasar hidup kita untuk tempat kita menengadah? Tentunya Tuhan. Jawabannya sudah jelas. Next. Menengadah dengan sikap hati yang benar. Di sini tidak ada yang sakit seperti almarhum Bapak Gembala ya, almarhum papi saya toh. Coba, ini ben gak sepandeng ya. Karena saya rada takut ini dilihat. Ya, ayo angkat tangan. Nah iya, nah normal semua ya. Ya enggak stroke semua toh. Ya. Berarti bisa angkat tangan toh, menengadah kepada Tuhan toh pada saat penyembahan gitu ya.
Gak usah disuruh sama WL-nya. Tetapi ketika engkau bersyukur bahwa engkau masih hidup, tengadah saja. Spontan saja. Gak usah karena disuruh, mari kita angkat tangan kita. Gak usah. Respon hatimu. Sikap hatimu harus benar. Kau datang ke tempat ibadah untuk menengadah. Menghadap Allah dengan hati dan pikiran yang benar. Pikiran yang saat ini mungkin diuji oleh yaitu pemikiran kita oleh iblis. Kenapa saya katakan iblis? Iblis seringkali menggocoh iman kita loh. Menggocohnya begini. Ya iya toh doamu gak terkabul. Waduh iki mediane metu iki. Oh ya toh. Apa Tuhanmu iku? Tuhanmu iki gak mungkin ya menolong engkau. Itu iblis menggocoh pikiran kita. Oh iya. Ayo. Jadi sikap dan hati itu nyambung saudara. Jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Next. Bicara tentang berpusat kepada Kristus. Ini bahasa teologinya adalah kristosentris. Hendaknya hidup kita tetap fokus, berpusat kepada Kristus. Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Sekali Yesus tetap Yesus. Awal engkau mengenal. Akhiri juga dengan engkau lebih dalam mengenal Tuhan. Secara kedagingan mungkin gak iso, berat. Ayub bisa. Beberapa orang yang bersaksi bisa. Kenapa kita tidak bisa? Pada podo mangan segone. Ya, mungkin Ayub ya mangan sego ya. Ya mungkin, tapi di sana tidak ada sego. Kalau Ayub orang Indonesia ya makan sego. Podo mangan segone, kok ra iso? Nah, harus bisa. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang penting Dia. Engkau hidup Dia karena Dia. Engkau hidup oleh karena Dia. Melayani karena Dia. Karena kemuliaan bagi Dia sampai selama-lamanya. Next. Seorang bapak kebangunan rohani di abad ke-20. Ya. Billy Graham, seorang penulis buku juga yang sering mungkin rekan-rekan, saudara-saudari, bapak, ibu ada yang sempat membaca tentang bukunya. Nah, saya ambil kutipan dari beliau. Ketika kita menengadah kepada Tuhan dengan iman, Dia akan menuntun kita melalui setiap badai kehidupan. Saya bisa menambahkan satu ilustrasi. Ada seorang, boleh saya katakan musafir begitulah, penjelajah. Dia seorang Kristiani. Dia percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan dia. Sampai-sampai ya mungkin karena marifat dan lain segala macam, penglihatan secara rohani dan lain segala macam, dia bisa melihat kaki Tuhan ada di belakangnya, di sampingnya. Ajaib. Ya, tetapi ini jadi satu bahan untuk kita refleksi diri ya. Musafir ini berjalan, luar biasa Tuhan, Engkau ada di sampingku. Ketika berjalan ke kota A, ke kota B. Luar biasa Tuhan, Engkau ada di belakangku. Tetapi pada saat menanjak, dia naik ke gunung.
kok wabot banget yo. Loh, endi iki? Telapak kakinya Tuhan tidak ada. Apa Tuhan iki berbohong? Lalu ketika dia turun, tidak dijumpai juga kaki telapak kaki itu, bekas itu. Di kiri, di kanan, di belakang tidak ada. Dia ada di lembah padang gurun. Kan semakin kelihatan tuh harusnya. Tidak ada. Dia protes sama Tuhan. Leh Tuhan, aku itu mendaki mati-matian. Engkau tidak ada. Aku turun dengan harapan supaya aku tidak tergelincir. Engkau pun tidak ada. Dan saat aku ada di lembah padang gurun sekalipun, itu juga tidak ada. Lalu dia mendengar suara Tuhan dengan sayup-sayup bisikan gitulah. Ya, mengatakan demikian. Anakku, pada saat engkau naik ke gunung, bukan kakimu itu kakiku. Engkau tak gendong gitu le. Ya. Saat turun, itu bukan kakimu, itu kakiku. Tak apa-apa, ya bahasanya gini. Nah, saat di lembah pun, kau tak gendong. Kenapa engkau merasakan letih? Karena itu adalah angin. Karena engkau juga polahai. ya polahai itu ya bisa loh. Orang itu ya kalau sudah mau tenggelam, dia polahai, ya, itu pasti ditunggu dulu sampai tidak berdaya. Benar ya? Kalau ada yang pernah baca studi kasusnya, ditunggu dulu sampai dia betul-betul lemas dan akhirnya bisa digendong. Acap kali kita dalam kehidupan ini seringkali ya begitu. Mengandalkan kekuatan kita, bisa kok aku bisa. Tapi Tuhan mau ya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Dihabiskan sedemikian rupa. Diremukkan sedemikian rupa. Kalau bejana diperemukkan sedemikian rupa. Tapi apakah dibiarkan? Tidak. Dibangun lagi kalau itu bejana. Saya meskipun usia masih muda, tetapi banyak yang saya alami di dalam dunia pelayanan dari sejak kecil sampai sekarang. Dan di titik balik ketika almarhum papi saya pulang, saya masih belum menyerahkan total hidup saya untuk melayani, terutama di bidang penginjilan ataupun khotbah, hanya main musik. Sampai suatu ketika Tuhan ingatkan peristiwa sebelum Bapak Gembala berpulang itu membasuh kaki. Ini mohon maaf ya kalau menangis ya. Ini bukan dibuat-buat, tapi saya akan berusaha untuk tidak menangis. Saat itu saya masih polah karepe dhewe. Masih kerja, begitulah. Saya melihat teladan dari Bapak Gembala ya almarhum itu membasuh kaki setiap anggota jemaat yang datang di doa pemulihan dengan kaki yang mohon maaf begini. Dibasuh satu-satu. Tergugah hati saya, secara emosional tergugah. Tapi tergugahnya begini,
Kok yo ngono men jadi pendeta. Gak ngerti apa piye iki jemaat iki, mbok ditolak apa piye? Papiku itu dalam keadaan sakit sik gelem basuh kaki orang-orang A, orang-orang B. Saya tahu orang-orang A, orang B ini boleh dikata ya jemaat biasa. Jemaat yang di belakang tuh ngomong gak enak. Tetapi almarhum masih mau membasuh kaki anggota jemaat. Itu masih belum bertobat saya. Masih ada pemberontakan. Kok ngono? Aduh, dadi pendeta swara iki. Ya toh. Nah, ternyata terulang. Di tahun 2020 pada saat almarhum berpulang ya, selama 1 tahun kita masih berduka. Itu dilakukan lagi oleh mami saya, Ibu Gembala GPDI Kalvari Tiron. Dan saya kan wakil gembala sidang begitu. Dilakukan di ibadah kaum wanita. Dari situ saya tersentuh hati saya. Karena 2 kali Tuhan tunjukkan dengan mata kepala saya. Iki lho, kowe kudu koyok ngene. Melayani. Saya akhirnya lepas semua zona nyaman saya. Saya minta ampun ke Tuhan. Tuhan, tolong. Lalu jadi pendeta pembantu? Pendeta muda? Tidak. Yaitu posisi saya kena guna-guna. Beng, 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 beng. Bertubi-tubi ujian itu mengenai saya. Hancur sampai betul-betul hancur hidup saya. Sampai di posisi akhirnya saya, oh Tuhan, aku bisa bersaksi. Karena banyak bahan kesaksian ketika Engkau menolong aku. Ketika Engkau menguji aku masih di dalam kuat iman percayaku hanya kepadamu. Next. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setiap pribadi kita hendaknya mau menengadah, menghadap kepada Tuhan dengan sikap hati dan pikiran yang benar. Bagi setiap pribadi kita, terutama yang melayani. Yang kau layani bukan hanya jemaat. Layanilah Tuhan dengan segenap hati. Meskipun jemaat, halah, opo, wis enom, aku ngerti njaba jeromu. Tapi ketika itu terjadi, pandang Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan 1 lagu. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki setiapnya itu hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh
sungguh mengasihimu. Yesus, haleluya. Kau yang maha tahu Tuhan, ada yang bagi telah sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki Dia yang tahu hati kita. Dia yang tahu apakah kita mengasihi Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Kebaikanmu, haleluya, haleluya, Yesus. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Bahkan kami mau berjuang sampai akhirnya Tuhan. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup kami. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Yes, haleluya. Telah kulihat, Lord, yes, haleluya. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat.
sampai akhirnya kau dapati aku kami sembah Kau, haleluya. Yesus, haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus, segala kemuliaan hanya bagimu. Engkau raja di atas segala raja, yang berdaulat dalam hidup kami, yang berdaulat dalam hidup kami. Iman kami hanya kepadamu, Kau Tuhan kami, Kau Allah kami yang masih hidup, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Yesus. Glory. Yesus. Lawatanmu mengalir bagi setiap bejana hati kami yang siap untuk yaitu Engkau isi saat ini Tuhan. Mengalir, mengalir. Bahkan bejana hati kami mungkin yang berlubang ataupun sudah tidak layak, Kau pecahkan Tuhan, Engkau gantikan, Engkau membentuk dengan yaitu bejana yang baru Tuhan, sehingga setiap lawatan itu boleh kami rasakan dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Yesus, rasakan hadirat Tuhan. Yesus, ya nama la shika nama ya nama la bara la ba 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 la bara la shika ba 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 la bara la. Terus, terus, terus. Haleluya. Terjadi lawatan di tempat ini, terjadi pemulihan di tempat ini. Buka setiap hatimu untuk menghadap kepada Tuhan, menengadah kepada Tuhan dengan sikap hati dan pikiran yang benar saat ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala.
Dengan kasih Kristus, Bapak Suparno akan pimpin dalam doa. Haleluya, haleluya. Demikian ya Tuhan, kami tahu bahwa hidup ini adalah perjuangan. Tuhan, kami tidak mampu sendiri. Kami akan berjuang dengan kehidupan kami berjuang mempertahankan iman kami berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu banyak tantangan. Namun ajari kami ya Tuhan, seperti Ayub, kami selalu menengadahkan hati kami kepada Tuhan, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami terus menengadah kepada Tuhan. Hati kami tertuju kepada Tuhan, hati kami fokus kepada Yesus, sehingga Tuhan dari Engkau, untuk Engkau, dan semuanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang hari ini disampaikan oleh hamba-Mu boleh membangunkan kepada kami, memberikan semangat kepada kami, memotivasi kepada kami untuk terus kami berjuang, untuk terus kami menengadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati iman kami sempurna di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menerima bagian kami, yaitu kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan bagi kami orang yang tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur atas kebenaran yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan pakai terus hamba-Mu dengan luar biasa dalam tugas-tugas penggembalaan, dalam tugas-tugas penginjilan, supaya Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan jemaatnya, Tuhan berkati jika hamba-Mu kembali ke Madiun, sepanjang perjalanan Tuhan sertai, kembali ke tempatnya dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan syukur kami atas firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah urapi, Tuhan sudah tolong ibadah kami sampai detik ini. Kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu, dan Tuhan sebentar kami akan bawa korban persembahan. Tuhan tolong supaya apa yang kami bawa itu kami memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang pelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Lagi katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, haleluya, amin. God is good all the time. Amin. Tuhan kita baik ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita percaya kalau kita sampai di sini boleh bertahan karena Tuhan sudah tolong kita. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong. Terima kasih Tuhan. Senior akan pimpin dalam doa berkat. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Katakan Tuhan pasti dengan iman dan percayamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya. Ya benar Tuhan. Ebenezer, jikalau sampai detik ini kami ada, itu semua karena Engkau Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada kata lain selain kami selalu menengadahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Setiap kami memang bisa mengangkat tangan Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang mampu memberikan hatinya, pikirannya untuk tertuju kepada-Mu Tuhan. Tetapi kembali lagi malam hari ini, setiap kami diajar, setiap kami dididik, bahwa di dalam segala sesuatu keadaan kami, hati dan pikiran kami harus tertuju kepada-Mu Tuhan. Tidak hanya dalam kondisi yang terpuruk, tidak hanya dalam kondisi yang tertekan, kami menengadahkan tangan kami kepada-Mu. Tetapi dalam setiap saat, biarlah hati kami tetap selalu tertuju kepada-Mu. Pikiran kami tetap selalu berpusat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Buat ibadah yang indah bersama-Mu Tuhan. Dari pujian demi pujian, bahkan dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Ibadah yang diberkati kami telah terima Tuhan daripada Engkau. Memang di awal Tuhan cuaca tidak mendukung, hujan. Tetapi kami bersyukur Tuhan. Di dalam hujan sekalipun, tetapi kami yakin dan percaya hujan berubah menjadi berkat. Berkat yang kami terima Tuhan di malam hari ini Tuhan. Kami hanya berkata Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam segala sesuatu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan terkhususnya buat seluruh jemaat. Yang mungkin hamba-Mu tidak ketahui Tuhan, tetapi Engkau Allah yang tahu. Mata-Mu yang selalu memandang, telinga-Mu yang selalu mendengar seruan jemaat. Engkau mengerti sampai kedalaman hati kami semua Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjadi Allah yang hidup. Tetap menjadi Allah yang baik dalam segala sesuatu. Di dalam berproses sekalipun tetapi kami tidak mau protes. Tetapi kami tetap selalu berkata Engkau baik. Engkau baik dan Engkau baik. Dan biarlah di dalam kesetiaan kami di dalam berproses. Engkau beri kami kekuatan, jemaat kekuatan. Dalam sakit penyakit menantikan kesembuhan, Kau beri kekuatan. Dalam penantian jalan keluar dari setiap tekanan, Kau beri kekuatan. Sehingga pada waktunya ketika kami telah menang dari setiap sakit penyakit, dari setiap permasalahan, kami selalu berkata bahwa kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa juga buat setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di malam hari ini. Baik itu tim PAW, WL Singer, Tamborin, tim multimedia, LCD, kameramen, bahkan soundman, penerima tamu, kolektan. Bahkan setiap orang yang terlibat melayani di belakang layar, dalam kebersihan, dalam keamanan sekalipun. Bahkan beberapa dari mereka ada yang belum percaya kepadamu, tetapi akan indah pada waktunya mereka pun akan mengaku bahwa Engkaulah juru selamat atas kehidupan mereka. Melalui kehidupan kami, melalui kehidupan jemaat, mereka bisa melihat Kristus ada dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang-orang yang telah terlibat dalam melayani, bahkan setiap jemaat yang dalam kesetiaannya menerjang hujan, tetapi mereka tetap setia. Biar Engkau pun balaskan yang terbaik seluruh jemaat yang hadir. Jemaat yang tidak hadir, apapun alasan mereka, entah dalam kesibukan, entah dalam sakit penyakit, entah dalam kemalasan, ataupun dalam sakit hati. Hamba-Mu berdoa dan berseru, biarlah Engkau juga tetap baik dalam kehidupan mereka. Yang selalu memberkati sama seperti Engkau memberkati kami yang hadir di malam hari ini. Dan jamah hati mereka, ketuk hati mereka, sehingga di lain-lain waktu ibadah kami mereka pun bisa hadir. Dan bersama-sama membawa ucapan syukur, bahkan diberkati, bahkan dididik. Iman kami bertumbuh hanya ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini. Terkhususnya buat hamba-Mu juga yang telah melayani. Bapak Pendeta Muda Otniel. Biarlah Kau lebih pakai
untuk guna kemuliaan hormat nama-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya di Madiun, berkati selalu. Bahkan besok kepulangan mereka ke Madiun, biarlah Engkau juga besertai dan memberkati sampai ke tujuan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Allah Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya pulanglah dan bawalah setiap berkat-berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu memberi kita kekuatan, kesanggupan, pembelaan. Bahkan pekerjaan tangan kita selalu dibuatnya berhasil. Bahkan penyertaannya yang sempurna yang selalu menyertai kita saat ini, besok, sampai Maranatha kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan terimalah berkat-berkat ini dengan rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima